Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Selamat malam Ibu, kabar baik. Iya, alhamdulillah ya. Ketemu lagi nih ya sama Ibu dengan mata pelajaran masih dasar-dasar akuntansi ya. Kali ini Ibu membahas materi sedikit aja ya, karena waktunya mepet. Ibu tadi telat join karena sedang di perjalanan. Kita bahas untuk yang pertama bab pendahuluan dulu ya. Yang pertama, bentar. Bab 1. Jadi di sini ada tentang definisi akuntansi. Sebelumnya ada yang tahu definisi akuntansi itu apa? Belum pada tahu ya? Ibu jelasin dulu. Jadi di sini menurut fungsi dan kegunaan, lalu juga ada menurut kegiatannya. Di mana menurut fungsi dan kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Lalu menurut kegiatannya, diartikan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Lalu di dalam akuntansi itu terdapat pembagiannya ya, di mana di sini ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah, di mana akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Lalu ada akuntansi keuangan, yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan BAPEPAM. Lalu yang terakhir ada akuntansi pemerintah, di mana cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Lalu di sini terdapat siklus akuntansi nih. Jadi nanti kalian di saat ujian bakal ketemu sama soal-soal siklus akuntansi, di mana kalian harus mengerjakannya sesuai urutan ya. Kalau nggak urutan, nanti kalian nggak akan ketemu laporan keuangannya berapa, dari jurnal penutupnya sudah nutup berapa gitu ya. Jadi dimulai dari bukti transaksi. Kita mengerjakan transaksi terlebih dahulu, lalu dijurnalkan. Setelah dijurnalkan, lalu kita posting ke buku besar. Lalu dari buku besar kita salin ke neraca saldo setelah posting. Lalu ada jurnal penyesuaian, lalu ada jurnal penutup dan laporan keuangan, serta nanti setelahnya itu ada jurnal pembalik ya. Cuma nanti kita batas laporan keuangan dulu. Dari persamaan akuntansi nih, kita tahu ya di mana aktiva. Aktiva itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Dari unsur persamaan akuntansi, dari aktiva, hutang, dan modal. Dari aktiva itu harta yang dimiliki perusahaan, sebentar. Dari aktiva yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya tuh seperti kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Aktiva itu adalah harta yang kita punya ya. Lalu di sini ada hutang. Hutang itu merupakan kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya seperti hutang pembelian kredit. Lalu di sini ada modal. Modal itu seperti hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya itu seperti setoran modal oleh pemilik. Lalu di sini ada pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Jadi setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Contohnya, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Di mana pengaruhnya? Apa yang dipengaruhi dari transaksi yang sudah dijelaskan di atas? Yaitu yang pertama, berpengaruh di akun kas, di mana perusahaan di kas perusahaan itu berkurang sebesar 100 juta. Lalu yang kedua ada kendaraan bertambah senilai 100 juta, karena kan tadi kita membeli sebuah kendaraan ya.
Lalu jenis perusahaan menurut kegiatannya. Dari perusahaan, lalu ada pembagian lagi ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur pabrik. Nanti kita untuk semester sekarang kita mulai dari perusahaan jasa dulu ya. Kegiatan perusahaannya itu seperti kalau dari perusahaan jasa kita menjual jasa ke pelanggan. Lalu di perusahaan dagang kita bisa membeli barang dagangan dan menyimpan barang dagangan. Lalu kita bisa menjual barang dagangan. Di perusahaan manufaktur kita memiliki kegiatannya seperti membeli bahan baku dan menyimpan bahan baku, mengolah bahan baku dan menyimpan barang dalam proses, dan menyimpan barang jadi, lalu menjual barang jadi. Lalu di sini ada basis akuntansi, terdapat dua bagian, yaitu basis kas, di mana suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Lalu yang kedua ada basis akrual, yaitu suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Lalu ini masuk ke bab 2 ya, tapi bab 2 kita nggak bahas untuk hari ini. Bab 2 kita bahas di minggu depan saja. Sekiranya itu saja untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, boleh? Belum ada, Ibu. Belum ada, oke. Kalau belum ada, cukup itu saja ya untuk materi hari ini. Dan nanti Ibu akan share lagi kegiatan materi kita untuk minggu depan. Jadi kalian baca-baca dulu ya materi yang sudah Ibu kirim nanti. Terus nanti juga ada latihan, kalian mengerjakan latihannya, tapi sama-sama aja ya minggu depan. Oke, sekiranya itu aja untuk hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.